Ajang bergengsi untuk desa dan kelurahan di Jawa Barat, Anugerah Gapura Sri Baduga. Sebanyak 5.311 desa dan 646 kelurahan akan dievaluasi kinerjanya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, adapun penambahan aspek penilaiannya mencakup kesehatan, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan atau sosial ketentraman dan ketertiban, tata kelola pemerintahan. Ini saatnya desa dan kelurahan menunjukkan yang terbaik. Anugerah Gapura Sri Baduga. Lembur diurus, kota ditata. Yang terhormat Bapak PLT Kadis DPMD beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Dewan Juri serta hadirin sekalian yang saya hormati. Izin Bapak Ibu, saya ingin memaparkan tentang Desa Tambilor mewakili Ibuku karena Ibuku ada urusan yang urgent tidak bisa ditinggalkan. Kami Desa Tambilor itu terletak di Kecamatan Siek, Bu ya, Kecamatan Siek. Persisnya berbatasan dengan Desa Sleman Lor, Desa Tambi sebelah selatan, Desa Majasari sebelah utara, Desa Sudikampiran sebelah timur. Ibuku Bu, tahun ini jabatan terakhir Bu, karena SK-nya sampai tanggal 12 Februari 2026. Jadi apa saja yang telah Ibuku lakukan selama menjabat, saya ikut kebetulan Ibuku sudah dua periode Bu. Saya masuk ke periode yang kedua. Adapun yang saya tahu, yang sudah Ibuku lakukan di periode kedua itu adalah program unggulan kita, yaitu pemberian apresiasi siswa berprestasi Bu. Ya, apresiasi siswa berprestasi itu kita terinspirasi dari adanya COVID Bu. COVID itu belajar di rumah semua. Otomatis setelah ada COVID itu melandai, anak-anak ini sudah terbiasa belajar di rumah, tidak yang ada yang ngawasi, jadi etos belajar itu kurang, makanya kita disupport untuk tahun 2021 itu kita anggarkan 18.150.000 itu per anak kita apresiasi 75.000, tetapi baru tingkat SDMI dan MDT madrasah itu Bu ya. Kalau SDM itu kelas 1 sampai kelas 6, kalau madrasah kelas 1 sampai kelas 4. Untuk per bulannya kita kasih 75.000, tetapi kita cairkan per 6 bulan Bu setelah ujian. 75.000 Bu untuk tahun 2021. Itu baru mengampu 29 anak karena program awal Bu ya. Nah, setelah tahun berikutnya 2020 itu langsung 2025 itu kita sudah anggarkan 72 juta Bu, 72 juta rupiah, bukan, jadi itu dibagi untuk 60 siswa Bu, jadi satu siswa itu per semester kita kasih 600.000. Iya, karena iya per semester 600.000 itu untuk tingkat SDMI kelas 1 sampai 6 dan tingkat madrasah kelas 1 sampai kelas 4. Itu berlaku umum Bu, dalam artian dimanapun anak kita ini belajar, misalkan di luar kecamatan, tetapi ada surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan bahwa putra Tambilor ini terbaik di kelas, maka kita cairkan. Jadi yang penting mekanismenya kita itu berkirim surat ke sekolah-sekolah di mana ada siswa dari desa kita yang belajar di situ. Nanti sekolah yang isinya bahwa meminta data siswa berprestasi dari Tambilor dari kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 1 sampai kelas 4 untuk tingkat MDTA. Dasar pencairannya adalah surat keterangan itu Bu. Misalkan dari sekolah A mau mengirimkan 4 orang, berarti ya kita cairkan 4 orang. Nah, misalkan dari sekolah B mengirimkan, karena satu kelas itu ada yang 2 ruang, ada yang 3 ruang, 3 kelas lah. Ya tergantung jumlah, ada yang 9, kita kasih 9. Dengan syarat utama adalah keterangan berprestasi dari sekolah bersangkutan stempel basah.
Betul Bu, ya karena alasan kita pertama tolak ukurnya jelas Bu. Kalau untuk pemberian bantuan siswa miskin itu tolak ukurnya tidak jelas karena takaran miskin untuk satu desa, jangan satu desa Bu, dari blok dengan yang bloknya lain tidak beda-beda Bu. Makanya kita putuskan di PBD, di musyawarah itu penetapan APBDes bahwa sudahlah kita untuk menghindari polemik kita tetapkan yang berprestasi saja karena tolak ukurnya jelas, biar dia orang kaya, anaknya guru atau orang yang nggak punya, tetapi kalau dia sudah ada keterangan dari sekolah kita kasih. Titik tidak ada, sampai sekarang alhamdulillah tidak ada protes Bu, karena acuan jelas prestasi. Kalau minta ada orang tua yang protes, kita tanyakan keterangan sekolahnya mana, siswanya berprestasi tidak, kalau tidak berarti sudah jelas. Jadi tidak ada, alhamdulillah sampai 2 sampai 5 tahun ini tidak ada kendala untuk itu. Yang kedua produk unggulan kita mempunyai 2 produk unggulan Bu. Pertama tahu, walaupun banyak produsen tahu di Indramayu khususnya di Sliek, tetapi dengan manajemen dan tata kelola yang beda menciptakan rasa yang beda juga Bu. Jadi pertama tahu, yang kedua ada sabun jeli Bu, dan sabun jeli Bu. Ya, sabun jeli itu biasa digunakan untuk cuci konvensional Bu, yang bukan pakai mesin cuci, yang untuk cuci piring dan cuci baju, yang untuk ibu-ibu yang ya zaman dulu tuh Bu. Kalau untuk yang zaman sekarang sudah nggak kepake, tapi masih berjalan sampai sekarang. Sekiranya cukup dari saya untuk potensi program unggulan kita dari siswa berprestasi. Yang kedua program unggulan kita dari tahu dan produk sabun jeli. Untuk posyandu, kita posyandu baru memiliki 1 gedung Bu. Posyandu kita ada 5, yang 4 masih numpang di rumah warga dengan memberikan kompensasi kepada warga itu untuk kebersihan dan uang sapu. Tetapi untuk gedung yang sudah kita punya 1 itu pun masih belum belum memadai dengan dari segi prasarana. Ya kemungkinan untuk tahun-tahun ke depan masih perlu dipikirkan lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak PLT BPMD Kabupaten Indramayu, yang terhormat kepada Dewan Juri, yang terhormat kepada undangan dan bapak-bapak yang hadir di sini. Kami di sini cuman menambahkan program unggulan, tapi yang sudah dijelaskan oleh Sekdes bahwa program unggulan adalah siswa yang prestasi. Mungkin perlu dana, makanya saya membentuk namanya Kopija Pak, untuk mengkanter Kopija, artinya komunitas peduli anak yatim, duafa dan sosial agama. Ini dananya bukan dari desa, ada dari desa karena ibuku termasuk sebagai pesupport dan juga tiap bulannya itu memberikan santunan kepada yatim. Nah, Kopija ini Pak sudah berjalan 2 tahun. Ini anak-anak yatim, bahwa anak yatim yang di Tambilor yaitu berjumlah 55, bahkan mengembet ke Tambi Pak. Jadi jumlahnya karena dia termasuk ya anak yatim cemburu, akhirnya saya raut. Nah, jumlahnya 86. Ini termasuk program Desa Tambilor, Ibu Kuwu dan BPD. Kemudian dananya dari mana? Ini swadaya Pak, swadaya, dan mungkin ada tunjangan dari desa karena ibu termasuk desa. Nih, Kopija ini punya donatur sejumlah 66 anggota Pak, dari berbagai kalangan, lintas desa, bisa dari Jakarta, bisa apa, yang penting ada pemasukan donatur. Nah, sedangkan anak yatim punya jamiah namanya Yatama. Tiap bulan ini kita menyatuni per anak
50.000 plus ditambah dengan catering. Ya, 50 berarti 60, Pak. Jadi per bulan 85 kali 50. Tuh dananya. Tinggal sekitar 5 juta kita mengeluarkan yaitu dana untuk santunan dan anaknya. Nah, programnya anak yatim tiap bulannya itu memberikan pendidikan, Pak. Pendidikan, bimbingan, ngaji, terutama ya baca Al-Quran dan sebagainya sesuai dengan anak-anak. Anak yatim kan anak TK, anak SD itu. Tiap bulan, bahkan bulan kemarin di tempatnya ibuku, alhamdulillah tiap bulan itu lancar dan sampai sekarang saldo Kopija nih masih 60.423.25 rupiah. Jadi masih berjalan setiap bulannya. Jadi alhamdulillah bulan September saja sudah masuk 5 juta. Jadi untuk menyupport untuk operasional anak yatim. Jadi alhamdulillah anak yatim ini Kopija maukah komite peduli yatim duafa sosial agama sudah berjalan 2 tahun, bahkan setiap tahun akan memberikan Kopija ini yaitu baju seragam. Ini sedang saya pesan sebanyak 86 anak yatim termasuk Tambi. Jadi termasuk ini unggulan tapi dananya ini disupport oleh swadaya murni dan ada bantuan dari desa karena ibunya termasuk yaitu sebagai penggerak, BPD-nya sebagai penggerak sudah dimasukkan dengan program unggulan. Jadi itu aja mungkin. Terima kasih. Sini, Pak. Kita azan dulu ya sebentar. Lanjut ya Pak ya. Pak Ketua BPD aja, Ketua BPD. Tadi tuh program anak yatim, anak berprestasi itu dianggarkannya tahun sekarang berapa tuh Pak dari APBDes? Uangnya berapa? Mungkin uangnya disalurkan ke pada anak prestasi cuma swadaya dari desa. Jumlah uangnya berapa? Kalau tahun sekarang ya tinggal dibelakang 50 kali jumlah anak kali jumlah bulan. Iya, tapi nanti karena BPD, Bapak pegang APBDes nggak? Ada, dikasih. Nah, jadi tahu gitu kan. Berarti itu di bidang apa tuh? Kalau tadi ya anak yatim, berprestasi, ada di bidang apa tuh? Di bidang apa? Di bidang APBDes-nya tuh di bidang apa tuh? Pemberdayaan. Kalau pelaksana kegiatannya oleh siapa tuh? Oleh desa tuh, oleh kasih atau kaur siapa? Kaur apa tuh Pak? Kasih apa tuh? Apa tuh lebih tuh kasih apa tuh kalau lebih tuh? Kasih kesejahteraan. Ya semangat, saran kami semangat cari inovasi yang lain, terus terobosan yang lain, terus tidak hanya itu kan bagus ya pionir gitu tuh. Tinggal bagaimana nih? Kan tadi hanya untuk santunan anak yatim gitu 50.000 punten, dampaknya kan mungkin tidak terlalu banyak.
Coba kalau misalnya supaya dampaknya lebih besar lagi, oh kita kuliahkan anak yatim gitu kan, atau kita misalnya pondok pesantren kan anak yatim gitu tuh, dengan pemberdayaan yang ada tuh, bisa nggak nanti ke depannya gitu? Dibiayai semuanya program ini. Nama programnya apa? Pengelolanya siapa berarti? Ada nggak perdes tentang program itu? Ada perdesnya. Perdes inovasi program apa Kopiko? Ayo Pak. Kopitsa. Iya, Kopitsa Desa Tambilor. Susunan ininya begini, anggarannya sekian, programnya sekian. Ya nanti ditambahin aja dengan program-program yang lainnya ya Pak ya, pemberdayaan. Kalau ini di bidang kesos misalnya, di bidang kesejahteraan sosial begini, di bidang pemerintahan apa, di bidang pemberdayaan masyarakatnya apa, PKK-nya inovasinya apa. Jadi kita mencoba memperkaya diri kita dengan program-program dan inovasi yang ada. Paling sarannya begitu Pak Ulis ya, nanti diperkaya aja. Jadi tidak hanya di bidang kesos gitu atau di bidang kesejahteraan, tapi di bidang-bidang lain juga kita harus munculkan inovasi. Ada pembiayaan dari desa, dibahas bersama antara BPD dengan pemerintahan desa gitu tuh. Terusan lebih hebat lagi kalau misalnya diperdeskan, sehingga itu menjadi program unggulan, program yang kontinu gitu, terus menerus. Ada pembiayaannya, ada orang-orangnya, ada yang bertanggung jawab gitu. Dan mudah-mudahan dampaknya juga terasa lebih banyak lagi. Barangkali itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Silakan dari Bu Kabag. Ya, bunyi nggak tuh Bu? Kayaknya anu deh. Iya Pak. Ini pemaparan dari Desa Tambilor, Kecamatan Sleg ya Pak. Bapak selaku Sekdes. Bapak selaku Sekdes kalau mau pemaparan mesti pakai papan nama ya Pak ya. Yang lengkap, soalnya penampilan di sini kan dilihat juga. Walaupun sangat disayangkan ibu gurunya tidak hadir karena ini akan mengurangi nilai untuk kepemimpinannya begitu. Tadi Bapak sudah menyampaikan mengenai inovasi ya Pak ya. Inovasinya tadi itu apa? Yang dianggarkan 18 juta berapa ribu tadi tuh? Yang untuk 600.000 per semester per orang, itu untuk yang berprestasi saja dari SDMI. Terus kalau yang mendapatkan dana itu ini kan enggak Pak, dibuat peraturannya enggak keputusan kubunya Pak? Ada di dalam keputusan kubu mengenai APBD desa itu. Kemudian produk unggulannya tahu dan sabun jeli yang untuk mencuci pakaian. Nah, program unggulan ini tahu dan sabun jeli ini diproduksinya bagaimana Pak? Oleh UMKM? Oleh UMKM. Terus pemasarannya bagaimana Pak? Berarti untuk tahu ini produktivitasnya banyak, produknya apa ya? Pemasarannya, distribusinya hanya di lingkup Kecamatan Sleg saja Pak? Oh masih kurang, berarti kurang banyak produksi tahunya ya Pak ya? Oh untuk penyuplai MBG itu ya. Terus penghasilan dari tahu dan sabun jeli ini gimana Pak?
Ini dilakukan oleh BUMDes atau Jadi BUMDesnya untuk tahun 2024 itu kita ikut madu ternak madu kancing, tapi karena satu dan lain hal PT yang menanggung jawab ini college, kita kan nanam uang itu di PT. Nah, seperti jaminan bahwa kita akan menjual produk situ. Setelah sudah jalan 1 tahun, 2023 ke 2024 itu, nah menjelang 2024 akhir, PT-nya ada. Jadi uang yang kita tanamkan di BUMDes di mana hilang ya Pak? Masih diproses, jadi masih kejar. Penyertaan modalnya. Ya, masih kita kejar. Mudah-mudahan ada profit baik dari itunya masih kejar. Itu 2024, 2025 gimana Pak? 2025 kita ada program ketahanan pangan kan 20% dari Desa Bu ya. Itu persyaratan dari Permenq baik maupun Permendes. Permendesnya itu belum sehat, tidak sehat sama sekali. Sehat itu dalam artian memiliki badan hukum, memiliki profit untuk kepada. Di Tambilor BUMDesnya sudah memiliki badan hukum belum? Sementara ini belum. Oh belum ada akte pendiriannya. Jadi untuk ketahanan pangannya kita salurkan ke TPK anjuran Kemenq bersama Permendes. Kemudian ini Ibu Kuwu ini menjabat di Tambilor sudah berapa tahun? Udah 2 periode ya. Berarti perangkatnya tidak ganti-ganti dong. Ada yang ganti karena batas usia sudah Oh iya. yang lainnya sih untuk yang biasa unsur politik tidak ada. Tidak ada. Berarti semua sudah memiliki SK dari Pak Kuwu semua, dari Ibu Kuwu semua sudah ya. Kenapa? Oh ya, SK dari DPND atas usulan Kuwu ya. Soalnya sekarang tidak mudah untuk gonta-ganti perangkat Pak berdasarkan manajemen yang baru. Berarti akhir masa jabatan Ibu Kuwunya kapan Pak? Oh tahun depan, berarti ikut Pilwin nanti. Kemudian mungkin ini salah satu produk unggulan Kopika ini ya di Tambi ya, di Tambilor ini. Kopika tadi, oh Kopitsa, Kopitsa, Kopitsa ya. Kalau ini merupakan inovasi tadi udah di SK kan, udah masuk kan? Ada SK-nya enggak? Inovasi. Kalau secara ini swasta Bu, bukan Bukan. inisiatornya tetap Ibu. Kalau misalnya itu inovasi desa berupa apa bentuknya, kalau memang sudah ada ditetapkan surat ketetapan oleh Ibu Kuwu, itu bisa menggunakan dana desa. Tapi kalau tidak ditetapkan oleh Kuwu tidak boleh menggunakan dana desa gitu ya. Untuk produk unggulan, Bapak sudah pernah kerjasama enggak dengan desa lain? Misalnya untuk pemasaran sabun jeli atau tahu gitu dengan desa tetangga gitu. Pernah ada enggak kerjasama? Oh belum pernah ya. Oh yang formal enggak ada ya. Oke. Ya mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabag Pemerintahan, Ibu Ade dan Ibu Sismi dari DPMD, serta yang mewakili dari Desa Tambilor,
kami dari PKK akan menanyakan terkait dengan tadi program unggulan ada 2 Pak ya, produknya ada 2, tahu sama jeli. Nah, sabun jeli ini melibatkan masyarakat setempat atau berupa home industry, dan sampai sejauh mana Ibu Ketua PKK meninjau kehigienisan daripada pembuatan tahu, apakah sudah ada izinnya atau bagaimana. Terus kedua, untuk di masyarakat terkait dengan tadi program Kopitsa itu, Kopitsa ini kan sudah berapa yang ditangani Pak, artinya berapa anak yang sudah ditangani oleh Kopitsa yang direkrut itu tuh anak yatim piatu Pak ya. Nah, yang sudah tersebar kemana saja sekolahnya, apa masih di sekitar di Tambilor atau bagaimana? Selanjutnya barangkali di kami juga ada Pak rumah tahfiz di situ tuh, rumah tahfiz, tapi hanya lulusan SD ke SMP, gratis Pak di situ. Nah, untuk PKK terkait adanya program tadi anak yatim, apakah ikut dalam pembinaannya terkait dengan misal penyuluhan program dari Pokja 1 dan program dari Pokja 4 atau program dari Pokja 3 terkait kegotong royongan, karena untuk mindset daripada mental dan pembentukan karakter anak itu dari umur SD ke 5 tahun sampai 13 tahun itu baru bisa membuatkan karakter seseorang tumbuh dengan baik. Di sini kami akan menanyakan apakah Ibu sudah meninjau sejauh itu atau belum, dan program apa yang sudah diluncurkan oleh PKK terhadap pembinaan Kopitsa ini, terhadap anak-anak yang ada di Kopitsa ini. Barangkali itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah tentang ini Kopitsa belum meninjau ke situ ya Bu ya. Kalau tentang ini apa? Masalah apa tadi? Punten. Gimana? Produk unggulan. Oh ya, tahu itu tuh ya. Ya alhamdulillah, misalkan kalau ada kayak pameran kecil, misalkan waktu ada apa tuh? Pameran, iya itu tuh kadang kita jualan di situ. Produk apa, sabun jeli sama tahu tuh. Alhamdulillah laris ya. Dan ini apa? Sabunnya ya lumayan ini sih Bu. Ya berguna. Tahu juga enak lah, enggak ini sih, enggak terlalu itu ya. Izinnya udah ada belum? Oh, sudah ada. Sabun sudah ada ya? Sudah ada izin semua. Halal, iya itu. Kita ada 100 desa, yang biasa kalau itu setiap kepala ke desa dulu, ada UMKM yang perlu diberikan sertifikasi yang halal, kita rata-rata alhamdulillah usaha kita sudah punya yang dipersyaratkan oleh dinas ekspor. Ya, karena gratis Pak. Iya, sudah semua. Iya. Jadi kalau bisa manfaatkan itu, kalau bayar kan mahal. Terima kasih kepada Dewan Juri. Kita cuma menambahkan tentang berkaitan dengan Kopitsa. Memang Kopitsa sini sudah ada SK-nya nomor
368 nih tahun 2023. Dan ini saya akan memproses kopi saya ini dengan perdes atau dinotariskan, Pak. Supaya ada badan hukumnya, karena ini termasuk ya mungkin programnya bisa bikin rumah, bikin apa, ada kendaraan dan itu programnya supaya tujang. Nah, kok bisa ini alhamdulillah, Bu, kita tiap bulan lancar, Bu. Tidak ada kendala walaupun dari segi dana. Jadi alhamdulillah ini termasuk rezekinya anak yatim. Jadi anak baik bahkan tiap bulan itu ya saldonya 50 aja. Jadi alhamdulillah untuk mengurusi anak yatim, termasuk inisiator ibuku tuh dengan Babede, jadi termasuk Tambiku direkrut sama saya. Jadi kasihan karena sudah berjalan akhirnya cemburu di Tambinya itu. Udahlah direkrut saja. Jumlahnya 31 orang, Tambi Lor 55 orang. Nah, tiap bulan ada pertemuan, ada pembimbingan, ada pendidikan apa diberikan anak yatim itu, dan juga diberi ya santunan dan juga diberi catering dan sebagainya itu. Jadi mungkin minta dukungannya kepada mungkin bapak-bapak untuk program ini selalu continue, selalu karena termasuk ya program unggulan sekali lah. Karena apa, mau mengkanter ya anak-anak putus sekolah, terutama anak-anak yatim. Dan juga tahun kemarin, tahun sekarang ini sudah ada 3 anak yang pondok, pondoknya di sekitar ini. Dan juga anak yatim ini ada di sekolah SMP, MTS, dan juga di SD, ada di MI, jadi gitu. Ada di SMP jadi barang ada. Kan yang penting kan belum balik anak yatim. Kalau ya dari itu, dari donatur kan jumlahnya ada 66 anggota, Bu. Jadi lintas desa, lintas kalangan. Jadi bisa dari Jakarta, bisa dari luar. Jadi terus kita update, Bu. Tinggal ada rekeningnya, ada. Tinggal masuk, ada masuk, langsung ditransparan. Bahkan hari bulan ini September sudah masuk 55 juta. 5 juta alhamdulillah. Dari termasuk ya dermawan, dari berbagai kalangan tuh. Baik dari Jakarta maupun dari Surabaya ada. Jadi ya pokoknya yang mau, yang peduli siapa saja itu kita tampung dan juga kita salurkan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Mau nambahkan? Tidak. Baik, tim penilai semua sudah ada yang ditanyakan. Waktunya masih ada? Cukup? Sudah cukup ya, Bapak Ibu. Baik, dari kecamatan, mangga silakan Pak. Ada yang mau disampaikan untuk closing statementnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim juri tingkat kabupaten, Pak Ulis, Ketua BPD, dan Ibu Ketua TP PKK Desa Tambilor. Sebelumnya kami mohon maaf karena Pak Camat berhalangan hadir karena beliau lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga beliau menitipkan kepada saya terkait dengan kegiatan pada hari ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes terkait dengan inovasi desa, diantaranya yaitu terkait dengan program unggulan Desa Tambilor, yaitu terkait dengan beasiswa anak berprestasi, ya direkomendasikan dengan surat keterangan dari sekolahnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan produk UMKM, diantaranya yaitu pembikinan tahu dan sabun jeli. Dan yang terakhir terkait dengan Kopiza, ya, komunitas peduli kaum duafa. Saya kira itu sangat bagus sekali dan perlu diapresiasi. Dan juga kami mohon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdes terkait dengan produk unggulan maupun inovasi, dan sekaligus Kopiza ini perlu adanya dukungan
dari pemerintah daerah. Saya kira itu saja dari kami dan kurang lebihnya mohon maaf dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari Desa Tambilor Kecamatan Sliek. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini nanti bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan nilai yang terbaik ya untuk Kecamatan Sliek khususnya untuk Desa Tambilor. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu, silakan. Ajang bergengsi untuk desa dan kelurahan di Jawa Barat, Anugerah Gapura Sri Baduga. Sebanyak 5.311 desa dan 646 kelurahan akan dievaluasi kinerjanya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, adapun penambahan aspek penilaiannya mencakup kesehatan, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan atau sosial ketentraman dan ketertiban, tata kelola pemerintahan. Ini saatnya desa dan kelurahan menunjukkan yang terbaik. Anugerah Gapura Sri Baduga. Lembur diurus, kota ditata.